Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di kisah yang keempat dalam kitab Qasasun Nabawi. La'allallaha yatazawwaju anna. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kana rajulun yudayinu an-nasa fakana yaqulu li fatahu idza ataita mu'siran fatajawwaz anhu la'alla Allah yatazawwaju anna falaqiyallaha fatajawwaza anhu. Hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dulu itu kata Nabi, ada orang itu suka untuk memberikan pinjaman uang kepada orang, bukan di dalam rangka untuk nganakne duit, bukan. Dia punya uang, dia punya ekonomi, dia punya kekayaan, yang dia ini yu'amiluhum bidaini bi ayyabi'a lahum ila ajalin ayu'tihim dainan. Dia ini pun juga punya perniagaan, punya bisnis. Kalau ada orang beli sementara mungkin dia itu tidak punya uang, maka orang ini punya niatan yang baik untuk mengutangi, ya, mengutangi, memberikan barang itu meskipun uangnya tidak ada. Dan ketika ada orang yang butuh uang, ketika dia mampu untuk memberi hutangan, dia selalu memberikan hutangan. Lah, yang menarik kata Rasul,
setiap orang ini akan menagih hutang yang dipinjam oleh orang. Dia selalu pesen sama asistennya, selalu pesen sama asistennya. Pesannya itu begini, idza ataita mu'siran fatajawwaz anhu. Apabila kamu mendatangi orang yang memang orang itu punya kesulitan di dalam hal membayar utang, maka fatajawwaz anhu, maka maafkan dia, bila perlu dianggap lunas atau ditunda pembayarannya. Nah ini, dan dia punya harapan la'allallah yatajawwaju anna, mudah-mudahan Allah pun juga memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu pada zaman itu diceritakan oleh Rasulullah, ada orang yang modelnya begini nih. Ini kayak mirip dengan kisah yang pertama dulu, yang dia itu meminjami uang 1000 dinar, ya Pak, tanpa saksi, tanpa jaminan. Pada waktu itu 1000 dinar itu berapa miliar itu? 5 miliar kurang lebih. Nah ini ada orang semacam ini. Di dalam hadis yang nomor 2 sama, cuman bedanya di hadis yang nomor 2 ada istilah khud ma tayassara watruk ma ta'assara. Ya, ambil bagi orang yang memang dia memiliki kemudahan untuk bayar utang, watruk ma ta'assara, dan tinggalkan orang yang memang punya kesulitan untuk bayar utang. Wis dalam bahasa kita wong iki wapi. Dan ternyata kemudian informasi dari Rasulullah Muhammad SAW, orang ini di akhirat itu dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah muamalah duniawiyah yang begitu luar biasa, suka memudahkan urusan orang, suka membantu orang yang di dalam kesulitan. Dan itulah sebenarnya memang roh daripada ajaran Islam itu seperti itu. Nabi bilang yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan suka mempersulit urusan orang. Basyiru, berilah kabar gembira, senangkan orang itu. Wala tunaffiru, jangan membuat mereka lari. Itulah ruh muamalah di dalam Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira ada orang zaman sekarang model begini? Ada ya, alhamdulillah. Orang-orang Muhammadiyah saya yakin seperti ini semua. Orang zaman sekarang malah justru orang nulung tapi malah mentung. Ya, dia memberikan pinjaman kepada orang karena ada udang di balik rempeyek, ada udang di balik batu, dan dia tidak mau untuk memberikan secara gratis, dan dia malah ingin bahwa di balik itu dia harus punya keuntungan. Nanti kita bahas satu persatu. Baik, kita bicara tentang masalah niat. An-niyatu as-salihatu khairun ma yatajaru bihi al-abdu ma'a rabbihi ta'ala. Kalau bahasa yang pertama ini seolah-olah kita itu punya bisnis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kayaknya kalau saya terjemahkan, seseorang punya bisnis sama Allah itu kok kayak nggak pas. Walaupun di dalam Al-Quran itu Allah menyebut hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin
alim. Maka saya terjemahkan dengan bermuamalah. Jadi niat yang baik itu adalah sesuatu yang paling baik ketika seseorang itu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di kisah yang saya sebutkan tadi, orang ini sebelum dia meminjamkan uang, di dalam hatinya sudah ada muncul niat yang baik. Niatnya adalah untuk membantu sesama. Niatnya adalah untuk menolong sesama. Karena niatnya yang baik semacam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan balasan dengan dihapuskannya semua dosa-dosanya sehingga dimasukkan ke dalam surga. Baik, saya ingin menyebut masalah niat itu yang berkenaan dengan masalah hati. Berkenaan dengan masalah hati itu ada 5, Pak. Berkenaan dengan masalah hati ada 5. Saya kembangkan dulu masalah hati. Ada 5. Ada namanya hajis, ada namanya khatir, ada namanya hadisun nafsi, dan yang nomor 5 ada namanya azm. Ayo, apa bedanya, Pak? Mana yang diambil pahala oleh Allah, mana yang dibalas oleh Allah, dan mana yang tidak. Kalau yang namanya hajis itu lintasan awal yang terjadi di otak atau di hati jenengan. Lintas gitu aja, seret gitu aja. Jenengan jalan pakai sepeda motor di depan Samsat, terlintas, aku tak nang surah, terlintas aja seret. Itu namanya hajis. Ada namanya khotir. Khotir itu lintasan awal yang ada di dalam hati atau akal otak, tapi sudah mulai terbayang, sudah mulai dibayangkan. Jenengan lewat di depan Samsat pakai sepeda motor, terlintas mau ke Asyura, sudah terbayang, oh iya Jumatan nih kono ngene anu ngene. Itu baru khotir. Ada namanya hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu lintasan awal yang ada di dalam hati atau otak sudah membayang, dan dia kemudian muncul dilakukan atau tidak. Itu hadisun nafsi, dilakukan atau tidak. Jadi muncul sudah, tak lakoni apa ora, tak lakoni apa ndak, tak lakoni apa ndak. Itu namanya hadisun nafsi. Kemudian ada namanya ham. Ada namanya ham. Bukan hak asasi manusia, bukan. Ham. Ham itu lintasan awal yang ada di dalam hati ataupun otak yang sudah membayang, sudah muncul pertanyaan, dilakukan tidak, dilakukan tidak, dilakukan tidak, dan kemudian berubah menjadi sebuah keinginan untuk dilakukan yang persentase untuk dilakukan lebih kuat daripada tidak melakukan. Itu namanya ham, Pak. Coba amati hadis ini yang ada garis bawahnya itu. Ini yang dimaksud dengan ham itu. Innallaha kataba al-hasanati wa sayyiati thumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah mencatat tentang kebaikan dan kejelekan, kemudian Allah menerangkan yang sedemikian itu. Nah, yang ini coba lihat. Man hamma bi hasanatin. Ya, man hamma bi hasanatin. Tidak pakai hajis, tidak pakai khatir, tidak pakai hadisun nafsi. Berbeda. Ham itu tadi apa, Pak?
sudah berubah menjadi keinginan yang persentase untuk melakukan lebih kuat daripada tidak melakukan. Itu ham. Allah menerangkan begini dalam hadis qudsi, barang siapa yang punya ham. Kalau saya mengatakan ham, jenengan sudah mempunyai maknanya. Barang siapa yang berham, punya ham, bihasanatin, ya, melakukan kebaikan, falam ya'malha, maka dia tidak melakukan kebaikan tersebut, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilan, maka Allah itu akan mencatat bagi dia itu di sisinya itu satu kebaikan sempurna. Ya, jenengan itu di dalam hati itu wis betul-betul pengen melakukan sesuatu, ham ya, bukan hadisun nafsi ataupun khotir, apalagi cuman hajis saja. Kalau jenengan itu cuman terlintas untuk melakukan sesuatu, belum ada catatan itu. Kalau lintasan semacam itu tidak ada catatannya. Catatan yang diambil itu adalah ketika jenengan itu di dalam diri jenengan sudah muncul keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, walaupun persentase daripada melakukan itu lebih tinggi daripada tidak melakukan. Itu ham. Kalau ada orang itu punya ham, ya, untuk melakukan suatu kebaikan, ternyata kebaikan itu tidak terlaksana karena mungkin ada uzur, ada halangan, maka dia tetap dapat satu pahala sempurna. Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asra hasanatin. Maka jika dia itu punya ham untuk melakukan kebaikan, maka dia melakukan kebaikan tersebut, maka Allah itu mencatat bagi dia itu berapa? Asra hasanatin, 10 kebaikan. Itu kalau jenengan melakukan. Dan ila sab'i mi'ati di'fin, sampai pada 700 lipat, ila ad'afika ila ad'afin kathiratin, sampai berlipat-lipat banyak. Itu hamba. Kalau jenengan tadi saya ulang lagi, kalau hanya sekedar kerentek belum. Hanya sekedar kerentek itu khotir atau haditsun nafsi. Yang diambil oleh Allah itu yang ham. Jenengan punya ham untuk melakukan kebaikan, kemudian kebaikan itu jenengan lakukan, maka jenengan dapat kebaikan itu dilipat gandakan dari 10, 700 atau lebih daripada 700. Itu ham. Kalau cerita yang saya ceritakan di awal itu apa namanya? Ham atau azm. Kalau azm itu Pak, kalau azm itu berarti tingkatannya lebih tinggi dari ham. Namanya azm itu 100% tekad bulat kudu dilakoni. Nah itu namanya azm. Jenengan tadi datang dari rumah ke sini itu masuk kategori yang mana? Azm. Ketoke azm. Atau mungkin punya niat yang lain ya, nauzubillah min dzalik, kalau punya niat yang lain. Ngaji mek krana sungkan karo Pak Ketua Cabang itu. Itu bukan yang benar, niat yang benar. Apalagi menggolek konsumsi. Apalagi ada yang ditaksir. Tidak boleh. Jadi ada azm. Nah, kisah yang saya sodorkan di atas ini azm. Sebelum dia itu membantu orang, dalam dirinya kuat tekad. Kalau ada orang kesulitan, bebaskan. Kalau orang kesulitan gak bisa bayar,
tunda, itu azm. Bukan hanya sekedar kerentek. Kerentek itu belum dapat apa-apa, Pak. Nah, wis dibedakan itu. Insya Allah jenengan yang di sini ini bukan hanya sekedar ham, tapi juga sudah mulai azm. Biasanya di perjalanan itu baru kerentek, ketemu sama konconi, ayo ngaji nang surah. Akhirnya berubah niatnya itu dari khotir atau hadis nafsi berubah jadi ham, sampai pada konteks azm. Yang dilihat oleh Allahnya itu yang ham dan azm. Clear? Baik, wis. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, itulah fungsinya kalau seseorang itu punya ham, punya niat yang baik, oleh Allah sudah dicatat sebagai kebaikan. Dan orang yang tadi memudahkan urusan orang tadi, andai kata ternyata orang yang dipinjami itu punya kemudahan untuk membayar utang, dia tetap dapat pahala. Pahalanya dari mana, Pak? Awal. Karena sejak awal dia sudah punya azam untuk memudahkan urusan. Lah sekarang muncul pertanyaan, ada orang itu azam untuk melakukan kejelekan, wis niat, wis aku kate nyolong, niat aku kate nyopet, azam. Tapi akhirnya dia tidak melakukan kejelekan itu, maka orang semacam ini dia dapat pahala satu kebaikan. Kami jenengan lagi ngitung-ngitung, saat ini timbangannya akeh pahala daripada dosa. Lu tenanan itu. Coba takjak ngitung-ngitung. Punya azam berbuat baik, dilakoni piro Mbak? 10, 700 atau lebih. Punya azam melakukan kejelekan, tidak dilakoni, dapat satu kebaikan. Kalau dilakoni, dapat satu dosa. Akeh ndi? Akeh iki. Ada orang niat untuk melakukan kebaikan, tidak terlakukan kebaikan itu, masih dapat satu pahala. Akeh ndi lek ngono? Akeh pahala. Makanya golek pahala itu gampang. Lo bener itu. Golek dosa ya gampang. Lek ngono lek nanti ditimbang di yaumul kiamah akeh ndi jane. Kalau ngikuti hadis qudsi ini akeh pahala. Cuman masalahnya kebaikan yang jenengan lakukan itu tenanan diterima oleh Allah apa enggak? Ternyata ngelakoni keapian tadi itu niatnya sejak awal sudah jelek. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah 400 lebih kilometer, niatnya hanya karena ingin mendapatkan perempuan, dia sama sekali tidak dapat pahala. Dia hanya mendapatkan perempuan yang dia nikahi. Jenengan datang ke sini, awalnya niatnya wis aku tak rene sungkan aku oleh ya sungkan itu. Tidak dapat apa-apa. Lho Pak, aku wis lungguh ning masjid, awalnya niatku golek konsumsi, tapi begitu ngrungokne pengajian berubah niatku, Pak. Apakah boleh? Boleh. Makanya memang jangan disekat dulu, jangan dihalangi dulu. Orang itu memang butuh proses. Biarkan saja orang Jumatan di Asyura sini golek mangan dhisik ndak apa-apa jarno sik. Nanti lama-lama mudah-mudahan akan berubah. Itu orang yang membunuh 100 orang. Itu karena apa, Pak? Dia kan membunuh 99 orang toh? Dia tanya pada seseorang, saya sudah membunuh 99 orang. Tobat saya diterima apa enggak? Oh enggak. Pateni pisan jebret 100. Begitu 100 orang dibunuh, dia tanya sama seseorang lagi, saya ini sudah membunuh 100 orang, tobat diterima atau enggak?
dia bilang diterima. Silakan pergi ke satu tempat ini, beribadah di sana, bimbingan di sana. Ternyata di tengah jalan mati, belum melakukan apapun. Dia dapatnya surga. Di dalam riwayat Muslim dia dimasukkan dalam surga. Itulah fungsi niat yang benar. Mateni wong 100 loh Pak, tapi aja ditirok nih. Aja ditirok nih. Ya. Sama dengan seorang wanita tunasusila yang memberikan minum seekor anjing. Bukan kiriknya itu. Ya, dan jenengan juga gak bisa niru. Seolah-olah kemudian nanti jenengan akan ngingu kirik, bendino kayak ngumbi kirik. Bukan itu. Tapi an-niyatu as-salihatu azm, di dalam hatinya ini loh Pak. Nah, itu makanya pentingnya apa? Niat yang baik. Wong belum nagih utang, dia sudah punya niat, mas, asistennya digitu kan. Nanti kalau ketemu yang kesulitan, wis jarno sih, tinggalan. Itu aja loh dia itu. Masya Allah, oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Kalau kita berangkat dari rumah nagih utang itu niatnya Masya Allah. Baik, gini Pak. Tapi kadang-kala memang nagih utang itu bisa diniatkan untuk menolong kedoliman orang itu. Maksudnya menolong kedoliman orang itu gimana? Rasulullah menyebut matlul ghani dulmun, menunda-nundanya orang yang punya uang, orang yang kaya, sehingga dia itu kemudian tidak nyaur utang, itu termasuk dulmun, dolim. Berarti ketika dia punya uang sebenarnya sudah bisa nyaur, tapi gak gelem nyaur-nyaur, maka makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, pakaian yang dia pakai, itu berarti kedoliman. Maka pas ketika jenengan datang ke dia untuk nagih utang, itu dalam rangka untuk mengentaskan kedolimannya, boleh diniatkan semacam itu. Lawang Pak, dewi utang nang aku Pak, rokokane cedah-cedut sedina rong pak, malah tuku montor loh Pak, tapi utangi gak disaur-saur nang aku Pak. Kita nagih orang semacam itu bukan karena apa-apa, tapi niat nolong kedolimannya, supaya apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya itu bukan sesuatu yang dolim. Itu saja niat kita itu. Nah, lek wong modeling ini kudu kadang-kadang memang perlu di shock terapi. Ya kayak orang-orang yang bayar sekolah itu loh Pak. Bapak rokokan, ya bala-balik ijol sepeda, bayar SPP saulan 200.000 itu loh, bisa double sampai setahun 2 tahun. Tapi memang niat gak bayar, makanya outputnya anaknya ya ngono kuwi, keluarganya juga seperti itu. Itu namanya matlul ghani dulmun. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, poin yang nomor 2, fatlul afwi wa tajawuzi wal musamahati, ya, keutamaan orang yang suka memberikan maaf, keutamaan orang yang suka memberikan kelonggaran, keutamaan orang yang suka bisa bertasamuh, bertoleransi. Itu manfaatnya apa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memahami bahwa Maha memaafkan itu adalah sifatnya Allah. Perintahnya Allah jelas kok. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Pembalasan kejelekan itu ya kejelekan yang setimpal. Itu nanti ada istilah kisos. Tapi Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan membuat perdamaian, maka pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Secara isyarah, lek dilarani uang, memaafkan itu sebenarnya lebih baik.
Ini Al-Quran, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari, Kanjeng Nabi Muhammad itu beliau dilempari batu sampai muka beliau berdarah, bersembunyi di buah, di mana? Di kebun kurma miliknya orang Nasara. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW, menawarkan untuk mengangkat gunung, akan dilemparkan kepada orang-orang yang melempari itu. Nabi cuma mengatakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya mengatakan, bal arju ayyuk rija lahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyriku bi syai'a. Hadis ini dari Aisyah ini menceritakan bagaimana Rasulullah itu di Taif itu dilempari batu. Malaikat turun menawarkan untuk mengangkat gunung untuk dilemparkan kepada orang yang melempari, tapi Rasulullah memaafkan. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang yang meludahi Rasulullah Muhammad SAW berapa kali, Pak? 3 kali, 3 hari berturut-turut. Begitu orang yang meludahi beliau itu sakit, maka beliau orang yang pertama menjenguk. Ini kan luar biasa Rasulullah Muhammad SAW. Ya, makanya Rasulullah itu dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ketika seorang sahabat itu tanya kepada Nabi, amalan apa yang paling afdal? Nabi jawabnya 3. Mudah-mudahan bisa kita lakukan. Ini luar biasa Nabi Muhammad itu. 1, wa'fu amman dolamaka. Maafkan orang yang mendolimi Anda. Wah, ini Masya Allah. Nabi tidak hanya ngomong, tapi praktek. Wa'fu amman dolamaka. Maafkan orang-orang yang mendolimi Anda. Kemudian yang ketiga, nomor 2, wa ausil man qata'aka. Sambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan Anda. Rasulullah sudah praktek. Yang ketiga apa? Wa at'im man haramaka, atau wa'ti man haramaka. Beri kepada orang yang mengharamkan dirinya untuk memberikan kepada Anda. Inilah 3 muamalah terbaik, amalan yang terbaik, dan sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jenengan pengen masuk surga? Pengen? Nah, ini saya contohkan hadis orang yang ahli surga. Ya, jadi kisah orang yang tadi itu luar biasa, Pak. Makanya Nabi selalu baca apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Padahal jenengan ya paham kan gitu ya. Innaka afun tuhibbul afwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha menyukai orang-orang suka memaafkan. Dalam surat Ali Imran itu wal afina 'anin nas walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ini kisah yang cukup menarik. Yang paling rajih kisahnya ini. Cerita kisahnya ini, orang yang ahli surga itu. Hadis ini sahih dan banyak sekali diceritakan di dalam kitab-kitab. Bahkan ustadz-ustadz itu juga banyak yang cerita. Tapi seringkali cerita yang yang diceritakan seringkali tidak sesuai dengan konteksnya yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, saya ceritakan yang sahih dari Anas bin Malik. Yang saya garis-garis bawah itu berarti yang penting-penting. Suatu saat Nabi itu duduk-duduk sama para sahabat. Kemudian Nabi bilang, yatlu'u alaikum al-an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang ya, atas kalian, di hadapan kalian, orang yang ahli surga. Beda loh Pak ya, ahli surga
masuk surga, dimasukkan surga. Jenengan yang mana? Jenengan itu yang masuk atau dimasukkan? Kalau saya pengen ngomong ahli surga itu kok kayak kadon. Yang masuk, saya yang dimasukkan. Iya. Karena berbagai macam faktor kita itu tidak layak disebut ahli surga. Makanya Abu Nawas bilangnya apa? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Akhirnya muncul seorang laki-laki, Pak. Seorang laki-laki yang jenggotnya itu bersih, min wudu'in, dari karena wudu. Sandalnya itu dibawa di sebelah kanan, coba sebelah kiri. Ngodok, sandalnya itu dibawa di sebelah kiri. Sederhana sekali orang. Hari yang kedua Nabi bilang lagi, akan muncul sekarang di hadapan kalian orang yang ahli surga. Dinteni bi para sahabat, orangnya yang kemarin sama. Hari yang ketiga Nabi ngomong lagi, begitu lagi, akan muncul di hadapan kalian orang yang ahli surga. Dinteni sama sahabat, orangnya sama, 3 hari berturut-turut orang itu. Kondisinya juga sama, jenggotnya basah karena habis wudhu, dan kemudian sendalnya itu digowo gitu, pegang. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Penasaran betul dengan kondisi orang ini. Kok Nabi bilang orang ini kok ahli surga gitu loh? Apa sih sebenarnya? Akhirnya Amr bin As itu punya skenario, ya apa caranya bisa nginep di rumahnya orang itu tadi selama 3 hari. Akhirnya dia punya alasan kalau dia itu katanya lagi basean sama bapaknya, gak saling sopo-sopoan. Sama orang ini diizinkan nginep selama 3 hari. Diamati sama Amr bin As. Yang menarik, Pak, selama 3 hari itu falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Selama 3 hari Amr bin As nginep di rumahnya dia tidak pernah melihat orang ini melakukan tahajud sama sekali. 3 kali nginep, 3 hari nginep, orang yang dikatakan Nabi itu ahli surga itu mang lo belas gak ngelakoni tahajud. Ini ki aja ditirokne. Lho Pak, hadisnya yang jenengan sebutkan nggak tahajud iso mlebu surga lho. Nah, kalau pengen mengikuti hadis sampai bawah nanti tak kandani yang sampai bawah nanti. Masih gak tahajud tapi apa yang penggantinya dia lakukan itu. Nah, setiap kali dia ngelilir, ngelian, apa jenenge ngelian? Apa bahasa Jawane lian ya? Iya. Setiap dia lian di atas tempat tidurnya, dia selalu bertakbir kepada Allah. Ya, posisinya mungkin miring, ya. Kemudian dia pindah posisi, dia selalu bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar. Sampai subuh. Ndak ngelakoni sholat tahajud. Yes. Ini yang namanya Amr bin As. Ini ngeremehno. Lah jarine Kanjeng Nabi ahli surga, lah kok gak tahu tahajud. Itu Amr bin As sempat batin model ngono kuwi lho. Lah ora tahajud kok jare Kanjeng Nabi ahli surga. Bukan masuk, bukan dimasukkan loh, Pak. Ahli surga. Takon. Singkatannya takon. Sampeyan niki kata Nabi masuk surga. Amalan jenengan iki apa sih? Nabi bilang Anda adalah ahli surga. Yang membuat jenengan jadi ahli surga itu apa sih sajane?
Wong dia cuma mengatakan mahwa ilama ra'aita. Amalan saya itu yang sampean lihat itu. Tambah bingung itu yang namanya Amr bin As. Wong ora tahu tahajud kok ahli surga iki piye? Akhirnya dia ngomong, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyahu. Lho iki lho Pak, iki sing garakno dadi ahli surga iki. Wis lek jenengan kepingin gak tahajud tapi ahli surga, lakonono iki. Tak artekno sithik. Di sini anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Sesungguhnya saya itu tidak pernah punya rasa sakit hati sama orang kaum muslimin. Tidak pernah punya rasa sakit hati, tidak pernah punya rasa mangkel, tidak punya perasaan gondok sama orang lain. Wis iso nirokne? Tidak pernah. Sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah ahli surga imam sesama tidak pernah duwe loro ati. Gak tau duwe mangkel. Weh. Terus apa lagi? Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyahu. Dia nambah lagi, saya pun juga tidak pernah iri, satu kali pun tidak pernah iri dengan orang yang Allah memberikan rezeki kepada dia. Seluruh iki lakonono jadi ahli surga jenengan. Kok gak sida ya apa to Pak? Gak duwe loro ati nang wong, artinya selalu memaafkan. Gak tahu duwe iri nang wong. Lah kita ini ndak ana tanggane tuku omah ngono wis meriang pisan. Ana tanggane oleh apa? Tuku helikopter ngono mati. Nah, orang ini ndak. Sampai yang namanya Amr bin As mengatakan, faqala Abdullah hadhihi allati balagat bika. Ya yang ini yang membuat Anda itu bisa disebut sebagai ahli surga. Wahia allati lanutiku. Yang demikian itu yang kami tidak mampu untuk niru model ngono kuwi. Sekali Amr bin As menyebut kami belum mampu untuk niru perbuatan sampean. Gak tahu duwe lara ati nang wong, gak tahu duwe mangkel ati dan ndak punya iri sama orang. Ahli surga dijamin oleh Rasulullah SAW. Wis lakonono. Jangan bilang angel. Kalau Allah berkehendak insya Allah bisa. Caranya gimana atau semacam itu? Di antara kiat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali supaya jenengan bisa melakukan semacam ini adalah selalu menyadari bahwa namanya manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Kalau jenengan melihat ada orang lain melakukan kesalahan dan jenengan melihat koyoke gak apik ngelakoni ngono kuwi, maka yang harus jenengan tancapkan dalam hati, jenengan iku ya ngono kuwi. Jenengan pun juga bisa melakukan semacam itu, karena jenengan sendiri pun juga mahalul khata' wa nisyan. Selama ini yang mindset kita itu adalah melihat kesalahan orang itu meskipun sekecil apapun tampak terus. Sementara kesalahan pada diri kita meskipun gede ora ketok blas. Itu penyakit itu. Senengane ngorek-ngorek kesalahan wong tapi ndak gelem ngoreksi kesalahannya sendiri. Kalau kita punya mindset bahwa manusia itu memang al-mahalul khata' wa nisyan, tidak ada satupun
manusia yang sempurna, termasuk kita sendiri pun juga bukan termasuk manusia yang sempurna, maka disitulah jenengan akan gampang memaafkan orang. Betul itu. Tapi kalau jenengan itu melihat orang itu selalu kesalahan yang dilihat, akan susah memaafkan orang. Kebaikan dia 100, ya, kebaikan dia kepada jenengan 100, kesalahan dia kepada jenengan cuma 1. Jeleknya kita itu yang kita ingat yang 1. Itu berarti tidak betul orang model ini. Seharusnya 100 kebaikan yang dia berikan kepada kita, dengan kesalahan 1 kali yang dia lakukan kepada kita, ternyata kan masih banyak yang 100. Tapi kita ini karakternya seringkali yang mengingat yang 1, bukan yang 100. Ibaratnya apa? Kemarau 1 tahun dihapus oleh 1 hujan sehari. Itu berarti kita tidak fair, Pak. Menurut para ulama itu namanya tidak fair. Padahal kebaikannya dia jauh lebih banyak daripada kesalahannya dia kepada jenengan. Tapi justru jenengan yang jenengan ungkit-ungkit malah yang jelek. Itu namanya tidak fair dan tidak jujur. Tidak fair dan tidak jujur. Berarti selama ini kita selalu tidak jujur. Maka justru kesalahan-kesalahan semacam itu yang menurut Rasulullah adalah mir'atul mukmin. Siapa sih yang tidak punya salah? Mesti ngomong ning ngarep iki yo manungsa ya bisa salah. Yang punya ilmu saja bisa salah, apalagi yang tidak punya ilmu. Sing ngaji ya akeh salah ya apa maneh sing gak ngaji. Loh, itu yang mindset-mindset yang kita perlu. Ya, makanya perintahnya Allah wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Itu ahli surga, Pak. Ojo gampang grundelan, ojo gampang dendaman. Apa manen jenengan mengatakan sakitnya tuh di sini, akan aku bawa sampai mati. Masya Allah. Jenengan lek dikono mbek wong piye? Nah, jenengan kalau mau tidur, yo eling-eling salahi wong, yo eling-eling salahin jenengan. Lek jenengan pas mau tidur eling-eling salahi wong, jenengan niat pada malam hari itu maafkan semua kesalahannya. Loh lah kok penak, Pak? Oh, no, jawabannya mesti. Tadi bilangnya Nabi apa? Wa'fu amman dolamaka wa ausil man qata'aka. Kemudian yang ketiga, wa'ati amman haramaka. Wis, clear? Angel apa ora? Tidak, insya Allah. Ketika Allah berkehendak, ya. Tapi, nah, sing di sepuro karo uang, ya ojo tuman, ojo dumeh balik-balik di sepuro malah kurang ajar. DKI hati ngerogo. Lah, itu berarti juga nggak punya adab orang model begini. Kalau dia memang diberikan maaf yang disebut dengan al-afu tadi itu, ya maka kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu punya kesalahan. Sebaik-baiknya orang yang punya kesalahan itu dia yang mau bertobat, memperbaiki diri. Njaluk sepuro Mas, aku njaluk sepuro, ya wis tak sepuro le. Lah kok nglakoni meneh? Marun njaluk sepuro meneh. Mas, aku njaluk sepuro Mas, ya wis tak sepuro ya. Lah kok sih terus ngono? Lah lek wong ngene iki jenenge gak bener. Njaluk dikeplak model ngene iki. Berarti dia itu sepuronya itu hanya sekedar Sebelum masuk nomor 3, ada yang didiskusikan? Monggo. Monggo, Pak. Yang saya pernah lihat itu man yasara ala mu'sirin itu penerjemahannya di dalam kurung berhutang. Itu kan sesuai dengan kisah itu tadi. Baik. Nah, terus ada yang berpemahaman bahwa muksirin ini bukan hanya utang, tapi kesulitan-kesulitan yang lain seperti
orang sakit menaun nggak punya biaya, kita carikan donatur untuk biaya itu. Lain kita yang menyarikan itu apa juga termasuk yasara ala muqsirin. Baik. Jadi muqsir itu adalah sesuatu yang bersifat mutlak, ya, bukan sesuatu yang muqayyad. Jadi ada kalimat man yassara an muqsirin. Kalau di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an memakai kata-kata man andara muqsiran. Ya, jadi kalau memakai kata-kata man andara muqsiran awadu alahu, maka konteksnya itu berkenaan dengan masalah hutang. Tapi kalau memakai kalimat yassara, nah yassara itu berarti secara umum, tidak harus masalah hutang. Kalau di dalam riwayatnya Abi Qatadah itu memakai fal yunafis, nafasa yunafisu. Nafasa yunafisu itu berarti juga meringankan. Kalau yasaro itu mempunyai makna memudahkan. Tiga-tiganya ada dalam riwayat. Itu artinya bahwa berkenaan dengan masalah kesulitan seseorang itu tidak harus hubungannya dengan masalah hutang. Jenengan itu mungkin punya ekonomi yang kuat, ya, melihat tetangga jenengan ketleyek-ketleyek, mangan yo angel, nyekolahno anak apa meneh. Karena ketleyek-ketleyek itu tadi, kemudian jenengan punya azam, anaknya jenengan biayai sekolahnya. Lah itu namanya yassara an muqsirin. Ada orang yang mungkin sakit, tidak punya biaya untuk berobat, jenengan kemudian mempunyai inisiatif membantu dia pembiayaannya sampai biayaan. Lah itu juga namanya yassara an muqsirin, gitu ya. Baik itu yang pakai andoro, pakai yassara, pakai nafasa, masing-masing punya fadilah. Fadilahnya adalah orang itu kalau pengen kesulitan-kesulitan yang ada di dunia maupun di akhirat itu dimudahkan oleh Allah, maka mudahkan jenengan itu kepada orang-orang yang punya kesulitan. Jadi setiap orang itu punya masalah, setiap orang punya kesulitan. Kalau kepingin kesulitan-kesulitan jenengan terutama di akhirat nanti dimudahkan oleh Allah, maka jenengan memudahkan urusan orang. Tetap niatnya karena Allah, dan nanti secara otomatis kurab, kalau dalam bahasa hadis itu kurab itu kurbah. Jadi kesulitan-kesulitan itu akan dimudahkan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwa wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong saudaranya selama orang itu mau menolong. Allah itu menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Itu sudah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu ya Pak ya. Jadi hadisnya jangan melihat hanya satu riwayat, tapi lihatlah riwayat-riwayat yang lain juga, insyaallah. Makanya dulu Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu orang yang paling terkenal pada masa itu dengan konteks yassara an muqsirin. Mendirikan apa dulu yang pertama? Sekolah-sekolah gratis. Beliau mendirikan sekolah karena pada waktu itu orang itu untuk sekolah aja sudah luar biasa. Sengisor sekolah anak priai-priai sing suge-suge. Itu pun di sekolah Belanda, tidak ada pelajaran agama. Maka Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan orang pertama yang mendirikan sekolah dengan prinsip-prinsip pendidikan. Sebenarnya bukan Ki Hajar Dewantara, bukan. Ki Hajar Dewantara itu jauh sesudah Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi justru yang ditampakkan Jawa. Nah, ada sejarah yang ditutupi. Ada sejarah yang ditutupi. Termasuk seperti Bung Karno itu orang
Muhammadiyah betul, orang Hizbul Waton. Panglima Sudirman itu juga seorang Hizbul Waton, murid daripada Ki Haji Ahmad Dahlan, tapi tidak pernah di share karena dianggap memang Muhammadiyah sudah mulai dianggap apa namanya? Itu. Justru yang dimunculkan malah adiknya. Kok Melayu Rono ya? Kemudian Kiai Ahmad Dahlan itu kemudian mendirikan PKO. PKO itu kalau sekarang PKU, rumah sakit pengobatan gratis beliau. Ya terinspirasi dengan hadis itu tadi. Dan semangat Al-Ma'un, dan kemudian yang ketiga, beliau mendirikan panti asuhan. Anak-anak asuh, anak-anak jalan ditampung di sebuah panti. Makanya di Muhammadiyah itu sekolah paling banyak, rumah sakit paling banyak, panti asuhan paling banyak. Pesantren yang tidak ada pada waktu itu. Dan sekarang sudah mulai. Pimpinan wilayah kemarin beberapa 1 bulan yang lalu rapat di UMN, bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah itu diupayakan ada MBS-nya, ada pondoknya. Ya, termasuk di tempat saya sudah berdiri, sudah ada 12 santri yang jalan untuk MBS itu. Itu Muhammadiyah sudah mulai ke sana sudah. Wes nanti dipondokkan di Muhammadiyah. Insyaallah. Pondok Muhammadiyah sudah banyak sekarang. MBS kita. Kalau di Panjen itu punyanya Ustadz Hajan juga sudah ada di mana Darul Arkom itu ya. Kalau di tempat kami itu di SMP Muhammadiyah Dau itu juga ada MBS-nya sudah mulai berdiri, sudah mulai berdiri. Oke. Gitu Pak. Jawabannya panjang kali lebar. Ada yang lain, monggo. Memang amalan yang terberat bagi kita memang nggak punya perasaan sakit hati pada orang. Terkadang jujur aja ini terbawa sampai mati. Dalam arti begini, di masyarakat itu kapan hari kita diskusi sama seorang yang entah benar orang itu juga kita tokohkan, katanya, kenapa ada si fulan ini memang dalam kehidupannya tewur, buat ada kehidupannya tuh banyak salah di suatu pemukiman. Ketika si fulan meninggal ini kan kita pada rame-rame menyolatkan, misalnya kepada orang yang kita tokohkan, bahkan juga selalu pengurus takmir lah. Kenapa jangan nggak nyolatkan? Karena saya tak akrab, rumput nemes, aku sembayangi umur. Masya Allah. Ada terbawa sampai mati. Nah, di satu sisi ada orang yang nggak begitu masalah, artinya cuman dia KTP-nya Islam, cuman bukan ahli sholat. Terus sembayang, apa sembayang? Untuk sarungan orang tahu, kayak itu sarungan sembayang. Artinya saking apanya ya? Sampai si fulan ini meninggal nggak mau menyolati karena dia punya pendapat begini, ini sebagai shock terapi bagi siapapun yang nggak mau sholat, ya jangan salahkan kalau kita juga nggak menyolati ya. Kalau kita pribadi kan terlepas itu awalnya bagaimanapun, yang penting kita punya kewajiban untuk mensolati si jenazah itu. Baik, wes. Jadi ada 2 orang, yang satu itu ruwet tapi masih sholat ya. Ruwet tapi masih biasa tapi nggak sholat. Ya tapi sholat 5 waktunya masih jalan ya. Sama kali. Yang orang pertama yang tadi itu loh, yang ruwet nggak sembahyang. Belas gak sholat. Oh iya. Orang yang kedua biasa tapi juga nggak sholat. Biasa tapi nggak sholat belas. Begini Pak, kenceng-kencengan nih. Kalau riwayat dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, kita bukakan secara fikih. Ya, kita fikih, bukan masalah tidak nyolati atau tidak. Kita lihat secara fikih, Pak. Jenengan buka di kitab Arba'in An-Nawawi bawahnya ya. Saya bukakan kitab Arba'in An-Nawawi. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawi itu jelas. Insya Allah poin hadis yang nomor 5. Ini kitab ini saya kaji rutin di Masjid Ki Ageng Gribek. Ya, nomor berapa? Nomor 3 atau nomor 4 tentang Bunyal Islamu ala khamsin. Nah ini saya bacakan sedikit tentang qaul daripada ijma ulama. Saya panjang lebar jawabannya Pak supaya lebih hati-hati saya itu.
irtibatu arkanil islami ba'dha bi ba'din, keterkaitan antara rukun-rukun Islam sebagian kepada sebagian yang lain. Man ata bihadil arkani, ya, kamilatan kana musliman kamilal iman. Barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun Islam ini secara sempurna, maka berarti dia itu sempurna iman. Wa man taraka jami'an kana kafiran qit'an. Barang siapa yang meninggalkan keseluruhan dari rukun Islam, maka dia kafir mutlak. Yang meninggalkan keseluruhan rukun Islam, maka dia kafir mutlak. Wa man angkara wahidatan minha kana ghaira muslimin bil ijma'. Barang siapa yang dia mengingkari satu dari rukun Islam, maka dia secara ijma' dia bukan Islam. Berarti sama, kafir. Wa man i'taqada biha jami'an wa ahmala wahidatan minha ghaira syahadati kaslan fa huwa fasiqun. Ya, barang siapa yang dia itu sembrono meninggalkan satu di antara rukun Islam selain syahadat karena malas, maka orang ini adalah fasik. Sekarang saya tanya, ada orang sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak sholat, itu termasuk malas atau ingkar? Jawaban mana jenengan dulu sebelum saya jawab. Dia masuk malas atau ingkar? Ingkar. Jenengan sepakat mengatakan ingkar. Kalau mengatakan ingkar, di sini jawabannya konteksnya jelas. Wa man angkara wahidatan minha kana ghaira muslimin bil ijma'. Kalau dia itu mengingkari salah satu daripada rukun Islam, maka dia bukan muslim. Kalau bukan muslim disolati atau tidak? Tidak. Nah, wes itu jawabannya. Maka saya sepakat dengan Pak Kiai Haji Mukid Bumi Haji Banaran almarhum, Allah maghfirlah warhamhu. Beliau secara tegas, meskipun dia mengaku Islam, tapi kalau tidak pernah sholat, tidak usah disolati. Ini bukan masalah memaafkan orang atau tidak memaafkan orang, tapi ini adalah bagian akidah, syariat dan fikih, karena dia berani mengingkari. Makanya Nabi mengatakan al-farqu bainal mu'min wal kafir tarikus shalah. Itu kata Nabi. Perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu dia meninggalkan sholat. Jadi kalau semacam itu, kalau dipanjang jawab lebar, tidak disolatinya karena dia meninggalkan sholat. Sementara meninggalkan sholat itu kata Nabi, man as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nah, itu loh. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang melakukan sholat, berarti dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan. Lah, orang ini merobohkan agama kok, tidak pernah sholat kok, dong-dongi kati disolati piye. Lah, itu saya memakai pendapat itu. Makanya itulah jenengan sholato cegak kayak seperti di Mergosono Gang 7, tidak pernah sholat, ya tidak pernah nang masjid, poso ya ora tahu. Mari ngono keluargane bilang iki kate disolati neng masjid. Jamaah yang memegang kunci maju dikunci kabeh, ngalih melayu wis. Digoleki kaon. Lah kok penak? Lah mosok sih nang masjid mek pas di salati tok. Itu saya, jawaban saya begitu. Tapi kalau memang orang itu masih sholat, mbok jenenge wong ana rada-rada anune, ya, tapi sholat sih kadang mlaku, kadang gak lali seperti ini, ya kita sholati, mudah-mudahan itu jadi makfu. Tapi lek gak sholat belas, gak sholat belas, apa maneh tahunan-tahunan, apa maneh maru ngomong ora usah sholat, yang penting atine apik, wis tambah glundung tok wae. Gak usah disolati model ngene gitu. Itu karena dia sudah menentang
syariat, sudah menentang agama gitu. Itu aja jawaban saya. Kenceng-kencengan aja. Resiko saya gak diundang lagi, itu aja. Satu agak nyimpang dikit boleh ya? Ini karena ini agak prinsip. Kemarin ketika kita sama Bapak ini di kumpulan haji berhasil 9, yang katakan itu justru profesor. Ini bahas masalah irfani dan Irfan, pendekatan irfani nggih. pendekatan irfani. Napa apa? Sholat kita ini sudah harusnya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau kita sholat ngadepnya ke kiblat, harusnya sudah roh kita itu masuk di Ka'bah. Bahkan yang terakhir ini yang parah ini Profesor sampai tahu. Ini bilang bahwa Nabi Muhammad itu tidak mati tapi di dalam Ka'bah. Saya sampai bingung ini. Ini profesornya jurusannya apa? Di Unmu. Lah kalau profesornya profesor jurusan tafsir, lah tapi profesornya jurusannya PPKN ya repot ah. Nah ya itu, makanya saya itu apa sih yang di Gini loh Pak. apa itu? Kok aneh? Lah itu saya tanyakan Pak. Hadisnya apa, Qurannya apa, kitabnya apa, ternyata jawabannya itu saya harus kalian belajarnya face to face ya, itu akhirnya di situ. Wah, alasannya wong gak iso jawab. Itu wes. Gini Pak, memang ya di dalam Irfan. memang Muhammadiyah itu mengenalkan pendekatan irfan. Betul, tapi pendekatan irfan yang dipahami bukan seperti profesor itu. Lah jadi klek-klekan arek nom-noman wani totowan. Pendekatan irfan yang dimaksud oleh Muhammadiyah bukan itu. Saya kebetulan juga lama mengajar ke Muhammadiyahan, juga lama mengajar manhaj tarjih. Tidak ada kata-kata semacam itu di dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah tentang pendekatan irfan, tidak ada. Nah, kalau dikaitkan dalam konteks pendekatan sufi, memang ada 3. Bisa Siti Jenar atau apalagi masuk pada Al-Halaj Ibnu Arabi. Sholat itu ada 3. Ada sembah rogo. Ini sufi loh Pak. Ini pendekatan sufi, terutama Siti Jenar. Ya, tapi saya bukan penganut Siti Jenar. Ya, saya penganut Muhammadiyah. Ya, ittiba kepada Nabi. Dalam dunia sufi itu yang dikenalkan 3. Sholat itu sembah rogo, sembah cipta, sembah rasa. Sembah rasa inilah yang kemudian di kalangan mereka disebut dengan sholat daim. Sembah rogo itu berarti konteksnya pas ketika sholat ibadah ya sing sholat itu ya apa namanya tubuhnya saja. Tapi roh, jiwa, akal, pikiran itu belum ikut sholat. Kalau sudah roh, jiwa, raga, jiwa, roh, pikiran itu ikut sholat, itu namanya sembah cipta. Lah kalau sudah sembah cipta inilah konteksnya dalilnya Al-Maun 4-6 itu. Lah sementara yang namanya 3 ini namanya sembah rasa. Sembah rasa itu sudah lebih daripada itu, nyampe pada konteks marifat hakikat menurut orang tasawuf. Meskipun dia posisinya tidak dalam posisi sholat, hatinya selalu nyantol, hatinya selalu amuraga, hatinya selalu eling nyantol sama Gusti Allah. Itu namanya sembah rasa. Sehingga setiap saat dia itu selalu eling sama Allah, perbuatan-perbuatannya itu selalu mencerminkan dia sholat, sehingga dia setiap detik dia sholat. Itu sembah rasa. Itu kalau dalam dunia tasawuf seperti itu. Ibnul Arabi, kemudian Al-Halaj, Siti Jenar tidak pernah mengatakan bahwa ruh kita sudah ada di dalam Ka'bah, tidak pernah. Coba baca bukunya Al-Hikam. Ya, Al-Hikam, saya juga ngaji Al-Hikam di rumahnya Pak Imam itu. Tidak ada istilah seperti itu. Saya juga sering mendengarkan filosofinya Al-Halaj Ibnul Arabi tentang sampai wahdatul wujud manunggaling kaula Gusti, yo tak pelajari, tidak ada istilah semacam itu. Tidak ada. Jadi ya, kalau boleh saya katakan ngarang. Nah, apalagi saya paham mungkin profesornya siapa gitu.
Jadi bukan begitu. Yang diajarkan oleh Rasulullah bukan itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah kalau dalam konteks yang sembah rasa itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya dah? Dalam tingkah lakunya mencerminkan dia sholat. Sing elek-elek ditinggal nih, sing drengki-drengki diilang nih, ati sing rusuh-rusuh diilang nih. Itu sudah sembah rasa namanya. Dan nanti juntrungannya kalau orang keblinger tentang sembah rasa, itu yang kemudian seperti dipahami oleh Amangkurat 4 muridnya Siti Jenar, akhirnya kemudian memunculkan antara manunggal Tuhan dengan manusia, sehingga kemudian meskipun dia tidak sholat, yang penting pokoknya eling. Lah ini sudah semakin sesat sudah. Dan sebenarnya Siti Jenar tidak pernah mengajarkan semacam itu di dalam serat-serat yang ada itu. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan di akhir zaman akan muncul era Ruwaibidah. Era Ruwaibidah itu orang yang tidak punya kompetensi agama tapi berani bicara tentang agama. Profesor jangan, doktor jangan. Kalau memang profesornya betul-betul sesuai Al-Quran dan Sunnah, kita ambil. Tapi kalau profesornya dia berani belajar, berani menyebutkan agama, fatwa agama, tapi profesornya bukan profesor syariat, bahasa Arab ya ora paham, ya nahwu sorob ya orang ngerti, tapi karena baca dan tulisannya bagus. Lah itu clear ya Pak, wes itu ndak bener. Cari yang pasti-pasti saja. Muhammad dia tidak mengajarkan yang aneh-aneh. Baik, itu cukup Pak ya, 7:30. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.